usianya sekitar 71 tahun, pengacara kondang Profesor Dr. O.C. Kaligis sarjana hukum kembali ke laut. Ya, bagi pria kelahiran Makassar itu, kembali ke laut bukan sekedar ingin meresmikan organisasi barunya Persatuan Penyelam Pengacara atau hanya menikmati waktu luang di tengah kesibukannya membela sejumlah perkara besar seperti kasus JIS. Sekali lagi kembali ke laut bagi O.C. Kaligis bukan semata karena ingin refreshing bersama staf kantor hukumnya termasuk artis Nadia Safira, tapi ada memori lain yang terhampar pada birunya laut. Ketika berada di laut, ayahanda Viveksia ini seperti mengakrabi kembali memori masa kecilnya. Di laut, O.C. sering menghabiskan waktu bermain bersama sahabat-sahabatnya. Di mana pernah kejadian, saat usia 9 tahun, O.C. Kaligis nyaris tenggelam, tapi diselamatkan salah satu karibnya yang kini jadi Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Amir Syamsuddin sarjana hukum. Beberapa waktu yang lalu, O.C. Kaligis untuk pertama kalinya kembali menikmati keindahan bawah laut bersama putrinya Viveksia di Pulau Tidung, kawasan Kepulauan Seribu. Kita ini kan disibukkan tiada hari apa perkara sih. Mulai dari Ayu Ting Ting, Hercules, JIS, perkara-perkaranya katakanlah si Tommy Soeharto di Inggris di apa. Jadi kalau kita menikmati ya, ada banyak. Misalkan saya melihat ya, keindahan ini cuma sebagian dari ribu keindahan Indonesia. Dan emang dari dulu pengen diving sih, masuk ke laut, cuma emang sama aja kayak aduh ntar deh soalnya ambil license-nya kan nggak sehari jadi kan, ada beberapa kelas yang ambil, terus kebetulan Papa juga mau diving, jadi latihannya bareng, terus divingnya bareng, jadi seneng sih rame-rame, jadi emang mau plus barengan sama temennya. Gampang untuk akrab sama apa? Jangan pernah memikirkan dia mengerti kita. Pikirin bagaimana kita mengerti dia. Bagi O.C. Kaligis, kembali ke laut sejatinya kembali sebuah keakraban yang mendalam, kebersamaan yang indah dengan orang-orang tercinta. Lahiran pada kesempatan itulah, pengacara dengan sejuta perkara itu untuk pertama kalinya mengajak anak-anaknya termasuk Velope melepas penat dengan menikmati pemandangan bawah laut melalui kegiatan menyelam. Dari kebersamaan itulah, O.C. Kaligis menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya. Ya pasti kan adanya komunikasi kan, ya jadi apapun yang terjadi di aku, di Papa pasti kita saling mengupdate lah. Lebih banyak kontak batin ya sayangnya. Nggak usah cerita, tapi jawabnya dalam hati. Ada kekhawatiran Papa apa gitu tentang sama Velope? Nggak ada sih, aku anak baik. Tadi baru ngaku bapaknya bilang Velope ini anak baik-baik gitu. Anak baik-baik ya. Bapaknya waktu muda bandel, tapi cepat tobat, dia agak baik sekarang. Agak. Ceritanya banyak ya, sampai tenggelam segala juga ada. Tapi disetrum juga ya. Oh ya udah. Saya dari jam 9 sampai jam 2. Orangnya ada sampai ke sekarang. Waktu itu saya pikir saya selesai. Bagi saya yang paling penting waktu saya hidup saya baik sama anak-anak selesai. Bagaimana saya? Kompak, diving lagi ya. Jadi Diving next lagi. destination-nya kemana? Ya, nanti supaya menarik bagi wartawan, hari ini saya belum tentukan. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Sebagai seorang ayah, O.C. memang selalu memberikan wejangan pada ketiga anaknya agar selalu rendah hati saat berada di tengah masyarakat serta tidak menggunakan narkoba. Sebab hal ini diyakini O.C. bisa membuat malu dan mencemarkan nama baik dirinya. Terlebih pada Velope yang sejak awal memilih untuk menekuni kegiatannya di dunia hiburan. Benarkah O.C. memberikan kebebasan pada putri kesayangannya itu untuk melakoni kegiatan yang disukainya? Cuma sekali. Kamu lihat kemarin ada 3 kan, Velope, si Tasya, dan Tirsa. Kamu lihat hubungan saya sama mereka gimana? Itu bukan dibuat-buat, itu apa adanya. Dan mereka bangga punya papi katanya. Kata mereka bukan saya. Dikenal pintar, rendah hati katanya itu aja. Saya nggak ada yang tahu rumah saya di mana. Nggak perlu apa ngomong saya. Cuma kasih contoh aja. Kamu lihat aja kedekatan saya sama anak-anak saya gimana. Sahabat sih mereka. Kalau anak perempuan nggak pernah marah. Biar maminya yang marah supaya dia benci maminya, sayang papinya. Anak itu punya kepribadian sendiri. Saya cuma bilang sana, saya cuma 2. Jangan narkoba, papa malu nanti. Dan kalau ketemu orang rendah hati aja, jangan usah. Makanya nggak ada yang tahu rumah saya di mana, nggak ada yang tahu rumah Velope di mana.
rahasia pribadi, rahasia dapur. Bukan hanya pada anak-anak saja, OC selalu memberikan perhatian pada seluruh karyawan yang ikut dalam perusahaan yang dipimpinnya. OC tak tanggung-tanggung menyekolahkan mereka hingga keluar negeri. Selain itu, pengacara yang menguasai 7 bahasa asing ini mengajak lulusan luar negeri bekerja di kantornya. Salah satunya artis Nadia Safira yang setelah menyelesaikan S2 hukum di London, kini bekerja di kantor hukum pengacara senior OC Kaligis. Aku sih terakhirnya emang udah ngerasa bosen ya, udah ngerasa aku udah ngerjain 7 tahun, terus pengen satu hal yang baru, ya udah selesaiin SH-nya, pergi LLM-nya di keluar, London. S2 loh dia. LLM di London. Alhamdulillah S2 di London, ya jadi ngerasain hal yang baru, jadi punya dunia baru. Ada teman akrabnya juga Vel di sana, namanya si Indah, Indah. Indah. Dia S2-nya juga di London. Ya. Karena Harus sama yang the best dong untuk pertama kalinya, langsung 2 jam langsung dibawa langsung ke sidang. Aduh, itu deg-degan itu seharian aku Deg-degan seharian. Enggak, ya hampir tiap hari ada selalu it's real problem gitu. Kalau misalnya syuting kan kita yang buat sendiri. Kalau itu beneran ketemu klien yang udah ya itu masalah orang gitu lain loh. punya masalah dan kita yang Masalah khusus besar selesaikan. loh, bukan yang cengengesan gitu loh. Apalagi yang contohnya kasus JIS gitu. Itu kan beneran Nggak takut. Nggak usah takut, saya pelindung kamu kok. nggak takut. Udah harus komit. Kalau mau sesuatu harus all the way.